Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Bersama saya, Novanda Bulu. Untuk episode kedua dari program Terpantul, saya memberi judul, apakah bisa emak-emak mengajarkan critical thinking? Jawaban saya adalah bisa. Dengan satu syarat, bahwa emak tersebut harus mempraktekkan dahulu. Apa arti daripada critical thinking tersebut atau berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis atau mengevaluasi suatu informasi atau argumen secara objektif dan rasional. Ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama, banyak orang beranggapan bahwa berpikir kritis itu hanya untuk orang-orang terpelajar. Yang kedua, berpikir kritis ditandai dengan kecepatan di dalam respon sesuatu dan bukannya kedalaman dalam berpikir. Bagian 2. Fenomena orang gampang kena mental. Untuk pelajar, kita melihat banyak tawuran yang terjadi hanya karena masalah sepele. Dan untuk emak-emak, begitu banyak kasus konflik yang terjadi, baik di lingkungan maupun di komunitas-komunitas tertentu, hanya karena menyampaikan informasi dari mulut ke mulut, dan ternyata informasi tersebut belum terbukti benar. Bagaimana kita melihat fenomena ini? Bagian 3. Latihan membedakan fakta dan opini. Melatih anak untuk membedakan fakta dan opini adalah suatu keterampilan yang harus dilatih sejak usia dini. Jika kita melatih anak-anak untuk bisa membedakan fakta dan opini, mereka akan terlatih untuk berpikir kritis di dalam menerima informasi-informasi dan bahkan mampu mencerna informasi atau argumen yang mereka temui di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan tempat mereka bergaul. Yang pertama, definisi dasar. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Fakta bersifat objektif dan tidak berubah meskipun ada pendapat atau pandangan yang berbeda. Opini adalah pandangan atau pendapat pribadi seseorang tentang sesuatu. Opini bersifat subjektif dan dapat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Kedua, menggunakan contoh yang sederhana.
Berikan contoh pemahaman yang sederhana untuk anak-anak. Fakta, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Opini, minum air hangat lebih enak dari air dingin. Ketiga, latihan membedakan fakta dan opini. Buatlah pernyataan-pernyataan dan nantinya Anda meminta anak Anda untuk bisa membedakan apakah pernyataan tersebut fakta atau opini. Contoh, fakta. Matahari terbit dari timur. Opini. Matahari itu lebih indah pada musim semi. Keempat, gunakan media sehari-hari. Setelah Anda melatih anak Anda dengan contoh-contoh yang sederhana, cobalah cari artikel dari media massa atau pernyataan tertentu dari Facebook, Instagram, atau Twitter. Dan mintalah anak Anda untuk membedakan apakah itu fakta atau opini. Kelima, diskusi terbuka. Mintalah anak Anda untuk membuat pernyataan, fakta atau opini terkait dengan topik yang mereka sukai. Keenam, ajarkan verifikasi fakta. Sejak dini, Anda mengajarkan untuk dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan dapat dibuktikan. Ketujuh, tanyakan mengapa dan bagaimana. Dorong anak-anak Anda untuk dapat bertanya, mengapa ini terjadi dan bagaimana ini terjadi. Sehingga mereka dilatih untuk mencari fakta di balik suatu informasi. Kesimpulan, critical thinking atau berpikir kritis sangat berguna untuk anak-anak maupun untuk kita semua. Dengan berpikir kritis, kita dapat membedakan mana informasi yang salah, mana informasi yang benar, mana argumen yang salah, mana argumen yang benar, sebelum kita menyampaikan informasi atau argumen tersebut kepada orang lain. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang baik dan benar. Dengan berpikir kritis, kita dapat menghindarkan banyak konflik. Dengan berpikir kritis, kita dapat menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak-anak dan mereka tidak gampang kena mental. Tambahan, sebentar lagi kita akan mengikuti pilkada. Jika ada pernyataan calon A, beliau adalah seorang yang baik, seorang agamis dan populer. Dengan demikian, beliau pasti adalah seorang pemimpin yang dapat memimpin daerah kita. Apakah jawaban saudara? Apakah pernyataan tersebut
fakta, atau opini. Semoga bermanfaat. Thank you.